Bandara berlabel internasional kini menjadi soal. Pasalnya indikasi atas kelalaian pemeliharaan telah merenggut nyawa. Dan benarkah pengawasan keamanan fasilitas bandara kita masih lemah? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat penerbangan Alvin Lee. Selamat pagi Pak Alvin Lee. Selamat pagi Mas Bimo. Baik, Pak Alvin Lee dan juga pemirsa, sebelum kita memulai dialog, saya ingin juga mengajak kita semua untuk kembali melihat video CCTV di dalam lift. Mungkin bisa sambil dibantu tayangkan, teman-teman, supaya kita memiliki pemahaman yang sama seperti apa kejadiannya. Ini adalah videonya ketika di dalam lift, pintu terbuka tetapi di belakang dari korban meninggal. Kemudian sempat terjadi ada beberapa second di situ sebelum akhirnya pintu yang seharusnya tertutup itu tadi di depannya korban terbuka, kemudian akhirnya kejadian itu pun terjadi ya, terjatuh dan akhirnya meninggal dunia. Inilah peristiwa detik-detik di dalam lift. Baik, itu tadi kejadiannya. Pak Alvin Lee, kalau kita melihat video yang sudah kita saksikan bersama tadi, pintu lift yang seharusnya tertutup, kenapa bisa akhirnya terbuka Pak Alvin Lee? Apakah ini menjadi salah satu persoalan juga yang berdasarkan sudut pandang Anda? Ya, ini memang janggal ya, karena pintu lift itu kalau memang tidak diprogram untuk dibuka pada lantai tertentu, itu tidak bisa dengan mudah dibuka dengan tangan kosong. Apalagi tadi kita lihat di video itu juga korban seorang perempuan yang bukan terlatih untuk membuka pintu itu bisa terbuka dengan mudah. Ini kelihatannya ada masalah teknis dengan lift ini. Kemudian juga janggal ketika terbuka pun ada rongga ya, sekitar menurut berita sekitar 50 cm sehingga korban perempuan itu bisa terjatuh itu. Sesuatu yang janggal ini. Dan tidak ada petunjuk bahwa pada lantai lantai 1, 2, 3 atau mezanin itu yang terbuka pada pintu yang sebelah mana, sehingga pengguna lift juga tidak tahu harus melihat pintu yang mana. Oke, baik. Tetapi kalau saya baca dari beberapa sumber ya, Pak Alvin Lee, Anda mengatakan bahwa pihak manajemen Bandara Kuala Namu ini layak dipidana. Unsur apa saja Pak yang memenuhi unsur pidana itu, Pak Alvin Lee? Iya, ini kan menunjukkan ada kelalaian ya dalam pengoperasian, pengawasan, dan pemeliharaan lift. Saya mengacu ada 3 regulasi di sini. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 2009 tentang penerbangan, di mana pada pasal 232, 234 dan sebagainya itu ada kewajiban bahwa penyelenggara bandara harus menyediakan fasilitas, menjaga, meningkatkan keselamatan, keamanan, kelancaran, dan sebagainya. Kemudian juga ada tanggung jawab ganti kerugian. Bahkan kalau ada kematian pun ada diatur pada pasal 240. Kemudian saya juga melihat pada Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, karena bandara ini kan bagian dari fasilitas pelayanan publik. Betul. Ini juga diatur berbagai pasal 15, 25, 52, 54 dan sebagainya. Bahkan diatur bahwa jika penyelenggara melakukan kelalaian dan kelalaian tersebut menyebabkan kematian, itu bisa dikenai sanksi pidana. Itu ada di pasal 55. Jadi 2 undang-undang ini jelas jika terjadi kelalaian dan menyebabkan kematian itu bisa sanksi pidana. Dan tentunya kita juga mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 359 yang menyatakan barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya, di sini adalah kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Ini jelas peraturan-peraturannya. Nah, masalahnya kita sekarang perlu menyelidiki apakah ada kelalaian dan siapa yang bertanggung jawab atas kelalaian ini. Tapi saya kira kita tidak cukup berhenti pada sanksi ya.
Ya. Ini menunjukkan bahwa aspek keselamatan pada ruang publik di bandara-bandara kita ini kurang mendapatkan perhatian. Saya Hmm. melihat mulai dari Undang-Undang Nomor 1, kemudian Permenhub 178 2015 tentang standar pelayanan pengguna jasa bandara, ini juga Baik. tidak mengatur fasilitas untuk pengantar dan penjemput. Demikian. Oke, Pak Alvin, yang dipersoalkan sekarang adalah status internasional. Nah, kalau menurut Pak Alvin, ketika suatu fasilitas publik dalam hal ini adalah bandara ya, di situ Ya, disematkan ada status Bandara Internasional Kuala Namu. Ini apakah ya. secara regulasi, secara fundamental, ini seharusnya unsur keamanan ini juga menjadi hal yang diperhatikan, ditingkatkan, atau mungkin lebih dari bandara yang pada umumnya? Tidak. Jadi bandara itu mau bandara domestik maupun bandara internasional Mhm. standarnya sama. Yang Oke, membedakan adalah bandara internasional itu melayani rute penerbangan internasional sehingga dilengkapi dengan pelayanan bea cukai dan pelayanan keimigrasian. Tapi oke. standar pelayanan, standar keamanan, keselamatan semuanya sama. Jadi ini Mhm. tidak ada bandara internasional itu lebih hebat daripada bandara domestik, itu tidak benar. Standarnya adalah sama. Dalam hal ini penyelenggara bandara harus memastikan aspek keamanan, keselamatan itu semuanya sama. Demikian. Baik, Pak Alvin, hal ini kan tersorot kemudian akan dievaluasi karena ada kejadian. Kalau tidak ada Iya. kejadian, ini berarti tidak akan terevaluasi. Bagaimana pendapat Anda soal hal ini? Benar, saya juga menyoroti hal ini. Setelah ada kejadian ini kan saya juga buka-buka regulasinya. Kemudian juga sejak tahun lalu sebenarnya eh, ada passenger service charge yang kita Hmm. biasa sebut sebagai airport tax ya atau PJP 2U, itu adalah retribusi bandara. Ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan, 20-30%. Nah, masalahnya setelah kenaikan PJP 2U ini, masih banyak bandara yang tidak mengoperasikan fasilitas-fasilitasnya dengan semestinya. Yang Hmm. paling mudah terdeteksi adalah AC misalnya. AC Ya. hanya dihidupkan blowernya tapi tidak pendinginnya. Kemudian pencahayaan juga demikian, masih remang-remang. Kemudian kita juga melihat berbagai aspek yang dapat menimbulkan bahaya bagi pengguna bandara. Misalnya ya, eskalator. Eskalator itu pada lantainya kan ada garis-garisnya itu supaya tidak licin kan. Ya. Kita lihat juga eskalator, travelator itu juga banyak yang gigi-giginya itu sudah berlubang sehingga yang memakai sandal dan sebagainya itu eh, mempunyai risiko yang lebih tinggi. Hmm. Nah, hal-hal seperti ini saya akan mendesak Kementerian Perhubungan segera lakukan audit keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pada Hmm. bandara-bandara kita, tidak hanya Kuala Namu. Pastikan bahwa apa yang terjadi di Kuala Namu ini sebagai alarm, ini sudah kondisi darurat, dan kalau memang bandara-bandara kita ini tidak memenuhi syarat, ya eh, passenger service charge atau retribusi bandaranya harus diturunkan lagi kelasnya, tidak semahal sekarang. Ya. Kemudian juga diberi waktu karena eh, dalam undang-undang itu jelas kalau memang tidak memenuhi syarat ada sanksi administratif, teguran, kemudian bisa pembekuan izin, bisa juga pencabutan izin, dan juga bisa uh, membatalkan tarif jasa bandaranya itu. Demikian. Membatalkan ini menurut Anda apakah tidak terlampau terlampau berat begitu sebagai follow up dari kejadian ini, Pak Alvin? Ya, kejadian ini sudah menimbulkan korban jiwa. Ya. Hmm. Jadi perlu juga shock terapi bagi pengelola bandara agar tidak Hmm. terlena, agar tidak hanya memperhatikan penumpang, tapi pengantar penjemput ini adalah bagian dari stakeholders bandara. Karena Hmm. pengantar penjemput walaupun tidak terbang,
mereka ini adalah orang-orang yang menghidupi gerai-gerai di bandara, toko, restoran, dan sebagainya. Mereka masuk ke bandara juga bayar retribusi parkir dan sebagainya. Jadi penumpang ini bagian dari yang harus dilayani oleh pengelola bandara, namun sayangnya regulasi-regulasi kita ini masih belum menyentuh pada pengguna jasa bandara yang bukan penumpang pesawat udara. Demikian. Tadi Anda menyampaikan bahwa menyarankan Kementerian Perhubungan untuk segera melakukan audit ke seluruh bandara. Kalau saya mungkin berpendapat ke semua fasilitas publik yang terutama dengan transportasi publik ya, tidak hanya bandara, stasiun pun, terminal juga menjadi salah satu sorotan. Supaya audit ini berjalan independen, berjalan maksimal, berjalan transparan, apakah pihak siapa yang harus digandeng oleh Kementerian Perhubungan, Pak Alvin, menurut Anda? Ya, yang pasti dari stakeholders ya, misalnya dari perwakilan penumpang ya, kemudian kalau untuk sisi udara itu airlines melalui INAKA, Asosiasi Maskapai Penerbangan Indonesia, secara rutin setiap tahun melakukan analisis HIRA, Hazard Identification and Risk Analysis, untuk mengevaluasi potensi-potensi bahaya dan risiko-risiko. Tapi itu di sisi udara. Untuk di sisi non-udaranya, sisi darat, penumpang dan pengguna jasa bandara tentunya ini harus dilakukan dari Kementerian Perhubungan, dari sisi pengguna jasa, perwakilan penumpang, kemudian juga dari pemerintah daerah, karena setiap daerah ada standar-standar keamanan dan keselamatan bangunan ya, dan mungkin dari KNKT sendiri mereka juga bisa memberikan masukan-masukan. Demikian. Pak Alvin, kejadian di Bandara Kuala Namu ini apakah menurut Anda juga menunjukkan fungsi monitoring, fasilitas, kemudian peremajaan, treatment, dan seterusnya ini tidak berjalan di bandara itu? Jelas ya. Sejak kejadian itu setelah 3 hari baru ketahuan, walaupun pihak keluarga sudah melapor pada pihak bandara. Di lift ada CCTV-nya, di lift seharusnya ada alarmnya juga ketika pintu terbuka tidak pada lantai yang seharusnya. Tapi ternyata sistem itu tidak berjalan semua. Apakah secara teknis itu tidak berfungsi atau itu berfungsi tapi manusianya yang tidak mengawasi? Ini yang harus dicari. Dan kalau memang secara teknis itu tidak berfungsi, misalnya seperti tadi saja, pintu yang seharusnya tidak bisa dibuka, kemudian bisa dibuka dengan mudah, itu menunjukkan ada masalah teknis di sana. Nah, kita perlu melihat apakah sistem pemeliharaan lift di sana sudah sebagaimana mestinya atau tidak. Siapa penanggung jawabnya, anggaran untuk untuk perawatan itu bagaimana? Apakah anggarannya cukup? Kalau cukup, penggunaannya apakah tepat? Atau malah mungkin tidak ada anggarannya. Jadi ya yang seharusnya diperbaiki, dipelihara, sudah melewati jadwalnya pun tidak dilakukan hal tersebut. Demikian, Mas. Oke. Baik, tentu masih banyak PR yang harus segera diselesaikan berkaca pada kejadian di Bandara Internasional Kuala Namu. Alvin Lee, pengamat penerbangan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.